Shalom saudara-saudara sahabat Delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Jumat 26 Juli 2024 yang diambil dari Kitab Kejadian 3 ayat 8. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Dalam bahasa Batak, didok, dungi di begena sidama suarani di bata Jehovah, na medang-edang di porlaki di haroroni alogo mareak bot ari, gabe martabuni ma si Adam dohot jol manai, di holak kolang ni hau akan na di porlaki maradopon bohini di bata Jehovah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita berbuat salah, itu akan berdampak pada diri kita, ada rasa malu ataupun juga rasa takut. Sehingga dapat membuat hidup kita semakin hancur dan terpuruk akan kesalahan yang kita perbuat. Sehingga kita seringkali untuk mencoba ataupun berusaha menghindar dari setiap kesalahan ataupun perbuatan yang tidak benar yang kita lakukan. Sama halnya dengan yang terjadi dalam kitab Kejadian ini, di mana kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 ini yang berhubungan dengan cerita firman Tuhan tentang kisah Adam dan juga Hawa yang telah melakukan perbuatan kesalahan ataupun pelanggaran akan perintah Tuhan. Karena rasa bersalah dan dalam kesadaran akan pelanggaran atau dosa yang mereka perbuat ataupun yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka mencoba untuk menghindar ataupun bersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena ketakutan dan juga rasa ketidaktenangan atas kesalahan yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan, mereka merasa bahwa mereka dalam kesadaran mereka telah melakukan dosa, telah melanggar perintah Tuhan, dan mereka beranggapan bahwa mereka telah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, atas kesadaran mereka, mereka mencoba untuk pergi menghindar ataupun tidak menghampiri Tuhan ketika mereka meyakini akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Karena rasa ketidakyakinan mereka untuk menghampiri Tuhan, maka mereka mencoba untuk bersembunyi. Akan tetapi Tuhan mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Karena itu, ketika Tuhan datang mencari mereka, mereka pun menjawab Tuhan atas panggilan yang Tuhan katakan pada ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Demikian bunyi firman Tuhan di ayat 10, di mana mereka mengakui kesalahan mereka sehingga mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Atas ketidaklayakan mereka untuk dapat menghampiri Tuhan, mereka merasa tidak murni dan mereka merasa tidak yakin. Karena itu mereka pergi bersembunyi atas rasa takut dan juga rasa malu akibat dari perbuatan mereka yang telah
melanggar perintah Allah. Dapat kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 6 dikatakan, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Oleh karena dosa yang diperbuat Adam dan Hawa yang merusak persekutuannya dengan Tuhan dan membuat mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sama halnya dengan kita, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keadaan berdosa membuat persekutuan kita dengan Tuhan semakin jauh karena ada rasa ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Akan tetapi Allah sendiri sudah menyediakan suatu jalan untuk membersihkan hati nurani kita yang bersalah, membebaskan kita dari dosa, serta memulihkan persekutuan dengan kita. Dia telah memberikan jalan, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Melalui penebusan yang disediakan Allah di hadapan anaknya, kita dapat menghampiri untuk menerima kasih, kemurahan, kasih karunia, serta pertolongannya pada waktunya. Karena itu marilah datang kepadanya untuk mengakui segala dosa-dosa kita, meminta pengampunan akan perbuatan kita, supaya kita dapat dipulihkan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Seperti yang telah tertulis di kitab Ibrani 4 ayat 16 serta Ibrani 7 ayat 25. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita biarkan rasa ketakutan, rasa perbuatan salah kita dapat merusak persekutuan kita kepada Tuhan, tetapi marilah datang untuk memohon pengampunan, mengakui akan kesalahan kita. Karena apa yang kita perbuat dalam kesalahan bukan menjadi jalan keluar ketika kita menghindar, tetapi meminta pengampunan dan juga memohon untuk diberikan belas kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu memperoleh hidup yang lebih baik. Sekian firman Tuhan yang dapat disampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.